Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Proposal Songkot. Dan tetap tersenyum, karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, saya ingatkan, apakah Anda sudah cuci tangan dengan sabun kali ini? Oke, itu adalah salah satu himbauan pemerintah sebagai cara memutus mata rantai penularan virus corona COVID-19. Kali ini saya berkunjung ke perbatasan Desa Kutuwetan dan juga Desa Keradenan, yang mana dua desa ini sampai dengan ke barat dipisahkan oleh sebuah aliran sungai yang namanya Sungai Keang. Ada sebuah kisah besar yang pernah terjadi di sekitar tempat ini. Ikuti liputannya, dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Tetap jaga kesehatan, putus mata rantai penularan corona. Sungai Keang. Ya, Sungai Keang atau Kali Keang, sebuah sungai besar yang bisa dikatakan membelah hampir separuh wilayah Kabupaten Ponorogo. Kali Keang berhulu di kaki atau kawasan kaki Gunung Wilis, kemudian mengalir ke barat, membelah hampir separuh wilayah Kabupaten Ponorogo. Ya, Kali Keang sekarang memang kondisinya tidak lagi menjadi sebuah bengawan seperti dahulu. Akan tetapi tahukah Anda bahwa Kali Keang adalah saksi sejarah bagaimana awal mula Kadipaten Ponorogo berdiri, yang merupakan kelanjutan dari sebuah wilayah tua bernama Wengker atau Kadipaten Wengker. Ya, ketika Ponorogo berdiri di ujung abad 15, di sekitar Sungai Keang inilah sebuah peristiwa besar pernah terjadi. Menurut buku Babat Ponorogo yang ditulis oleh salah satu keturunan Adipati Bathara Katong, yakni Bapak Purwowijoyo, perang besar antara Bathara Katong didukung pasukan dari Demak Bintoro melawan pasukan Kadipaten Wengker di bawah pimpinan Ki Ageng Kutu terjadi di tepi Sungai Keang atau pinggiran Kali Keang ini. Ya, bahkan salah satu perwira yang sangat diandalkan oleh Ki Ageng Kutu, yakni Ki Ageng Honggolono, yang merupakan salah satu sapu kawat Kadipaten Wengker pada waktu itu, seorang warok andalan, gugur di tangan Patih Selo Aji juga di tepi Kali Keang ini, atau tepatnya di Warudoyong. Warudoyong adalah sebuah tempat yang berada persis di sebelah selatan dari tepian Kali Keang ini. Konon di tempat itu, kepala Warok Honggolono atau Ki Ageng Honggolono terpotong atau terpenggal oleh kesatian pedang Sukoyono yang dipegang oleh Patih Selo Aji. Tentang Warudoyong kami sudah memvideokannya beberapa waktu yang lalu. Silahkan simak video yang menjadi koleksi di channel ini. Perang besar tersebut akhirnya dimenangkan oleh Adipati Bathara Katong atau Raden Bathara Katong beserta pasukan dari Demak. Pasukan Kadipaten Wengker di bawah Ki Ageng Kutu pun koncar kacir berantakan. Ya, ini terjadi karena pada sebelumnya Raden Bathara Katong melakukan sebuah siasat yang seolah-olah tunduk, kemudian setia mengabdi kepada Ki Ageng Kutu sebagai pimpinan alias adipati di wilayah Wengker. Ya, dengan tunduknya Bathara Katong melalui siasat tersebut, pada waktu itu kemudian Raden Bathara Katong diambil menantu oleh Ki Ageng Kutu
dinikahkan dengan putrinya Ni Kengandini. Kengandini karena masih lajang atau masih perawan kemudian disebut Ni, sehingga lebih terkenal dengan sebutan Ni Kengandini. Atas siasat tersebut kemudian banyak keterangan-keterangan penting tentang Kadipaten Wengker atau wilayah Kademangan Kutu sekarang yang bisa diperoleh oleh Raden Bathara Katong dari keterangan Ni Kengandini, termasuk juga konon dapat dicurinya atau diambilnya pusaka andalan Kadipaten Wengker sekaligus juga pusaka andalan Ki Ageng Kutu, yakni keris Kiai Condong Rawe. Dua hal tersebut ternyata sangat memudahkan Raden Bathara Katong untuk melanjutkan peperangan. Seperti diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya Raden Bathara Katong bersama misi dari Majapahit ternyata gagal menundukkan Ki Ageng Kutu. Ya, dan baru kali inilah atas iguh partikel atau siasat yang diberikan oleh Ki Ageng Mirah atau Kiai Muslim, Raden Bathara Katong berhasil menemukan cara atau siasat jitu bagaimana bisa menundukkan Kadipaten Wengker sekaligus menundukkan Ki Ageng Kutu. Dengan ditundukkannya Ki Ageng Kutu, saat itu juga Raden Bathara Katong kemudian mengambil alih kepemimpinan Kadipaten Wengker. Nama Wengker pun untuk selanjutnya dirubah menjadi Pramonorogo atau kita kenal sekarang menjadi wilayah Kabupaten Ponorogo. Raden Bathara Katong naik tahta di wisuda menjadi adipati pertama sekaligus pendiri Kadipaten Ponorogo kurang lebih pada tanggal 11 Agustus 1496, dan tanggal itu pun sampai sekarang diperingati sebagai tanggal sekaligus tahun berdirinya Kadipaten Ponorogo. Ya, ini adalah sebuah kisah sejarah yang tertera dalam Babad Ponorogo. Semoga menginspirasi kita semuanya. Semoga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua warga Ponorogo yang hidup di era sekarang. Oke dulur, demikian liputan kita pada kesempatan kali ini di tepian Sungai Keang sebagai salah satu saksi sejarah tentang kejadian besar yang pernah menimpa antara Kademangan Kutu dan Kadipaten Ponorogo. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa perang apapun dalihnya selalu menimbulkan korban yang tidak perlu. Jaga perdamaian, dunia akan terasa lebih indah ketika kedamaian merata di seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih berkenan mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.